Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Yulid. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang DBMS, yaitu dari matkul pengolahan data terdistribusi, program studi sistem informasi Universitas Nasional. Arsitektur DBMS terdistribusi. Standarisasi DBMS berdasarkan komponen. Komponen dari sistem didefinisikan berdasarkan dengan keterkaitan antar komponen. Suatu DBMS terdiri dari sejumlah komponen, masing-masing menyediakan beberapa fungsi. Kemudian berdasarkan fungsi, kelas-kelas yang berbeda dari pengguna diidentifikasi dan fungsi bahwa sistem akan melakukan untuk masing-masing kelas didefinisikan. Spesifikasi sistem dalam kategori ini biasanya menentukan struktur hierarki untuk kelas pengguna. Standarisasi DBMS berdasarkan data. Jenis data yang berbeda diidentifikasi dan sebuah kerangka kerja arsitektur ditentukan yang mendefinisikan unit fungsional yang akan menyadari atau menggunakan data sesuai dengan pandangan yang berbeda. Standarisasi DBMS, arsitektur ANSI atau SPARC. ANSI atau SPARC arsitektur diklaim didasarkan pada data organisasi. Ia mengakui 3 tampilan data, yaitu tampilan eksternal yang adalah bahwa dari pengguna yang mungkin programmer, pandangan internal bahwa dari sistem atau mesin, dan pandangan konseptual yaitu perusahaan. Untuk masing-masing pandangan, definisi skema yang tepat diperlukan. Standarisasi DBMS arsitektur ANSI atau SPARC, yaitu ada user, external schema, external view, conceptual schema, dan internal schema. Arsitektur ANSI pada tingkat terendah, arsitektur adalah pandangan internal yang berkaitan dengan definisi fisik dan organisasi data. Pada ekstrem yang lain adalah pandangan eksternal yang berkaitan dengan bagaimana para pemakai memandang database. Antara kedua ujung adalah skema konseptual yang merupakan definisi abstrak dari database. Sistem ditandai sehubung dengan otonomi sistem lokal, yang kedua distribusi, yang ketiga heterogenitas. Model arsitektur untuk distribusi DBMS. Otonomi mengacu pada distribusi kontrol, tidak ada data. Hal ini menunjukkan sejauh mana DBMS individu dapat beroperasi secara independen. Ada 3 alternatif, yaitu ketat integrasi, semi-autonomous sistem, dan isolasi total. Model arsitektur untuk distribusi DBMS otonomi yaitu ada tight integrasi, yang kedua ada semi-autonomous system, dan total isolasi. Model arsitektur yaitu distribusi mengacu pada distribusi data. Tentu saja kita sedang mempertimbangkan distribusi fisik data melalui beberapa situs. Pengguna melihat data sebagai salah satu kolam renang logis. 2 alternatif, yaitu ada client atau server distribusi dan ada peer-to-peer distribusi. Client atau distribusi server, tugas manajemen data pada server, sedangkan klien fokus pada penyediaan lingkungan aplikasi termasuk user interface. Sedangkan peer-to-peer distribusi tidak ada perbedaan dari mesin klien versus server. Setiap mesin memiliki fungsionalitas penuh DBMS dan dapat berkomunikasi dengan mesin lainnya untuk mengeksekusi query dan transaksi.
Heterogenitas dapat terjadi dalam berbagai bentuk dalam sistem terdistribusi, mulai bentuk heterogenitas perangkat keras dan perbedaan dalam jaringan protokol untuk variasi dalam manajemen data. Mewakili data dengan alat pemodel yang berbeda menciptakan heterogenitas karena kekuatan ekspresif yang melekat dan keterbatasan model data individu. Heterogenitas dalam bahasa query tidak hanya melibatkan penggunaan paradigma yang sama sekali berbeda akses data dalam model yang berbeda, tetapi juga mencakup perbedaan dalam bahasa, bahkan ketika sistem individu menggunakan model data yang sama. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.